Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawasil al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: والثاني جلد الميتة إذا دبغ معنى الدبغ إزالة فضلات الجلد عفونته بحريف أي بشيء لاذع كالقرض والشب. Di sini kita masuk ke yang kedua, najis yang bisa disucikan. Di mana kita sudah sampaikan barang najis yang bisa disucikan yang pertama, yaitu al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar atau arak jika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Karena disimpan lama, tiba-tiba begitu dirasa ternyata berubah jadi cuka. Maka khamar tersebut dikatakan suci karena sudah tidak memabukkan dan berubah nama dari khamar menjadi cuka. Kita masuk yang kedua, yaitu benda najis. Kita udah bahas sebelumnya. Kita udah berkali-kali sampaikan yang namanya najis itu nggak bisa disucikan pada dasarnya. Cuman 3 ini aja yang kita sampaikan.
Sisanya nggak ada najis bisa suci, nggak ada. Air kencing itu masukin kimia apapun gitu bisa jadi suci, kagak bisa. Kotoran itu mau campur sesuatu biar jadi suci nggak bisa karena najis. Bedain perkara najis dengan perkara mutanajis ya. Kalau perkara mutanajis bisa disucikan. Baju kena najis, baju kita mutanajis bisa dibersihin. Ataupun apa ya? Mobil kita atau motor kita kena najis. Itu disebut apa? Mutanajis, benda suci kena najis. Itu bisa dibersihin. Cuman kalau bendanya najis nggak bisa suci pada dasarnya. Kecuali 3 yang akan kita sampaikan ini. Yang kedua, jildul maitati idza dubiqa. Yang kedua, jildu, kulit maitah yaitu bangkai. Idza dubiqa, apabila disamak. Ya, jildul maitah idza dubiqa, kulit bangkai apabila disamak. Bangkai itu najis bukan? Najis. Apapun yang berkaitan dengan bangkai itu najis. Kecuali ada bangkai yang nggak najis. Ada 3 bangkai nggak najis. Apa itu? Manusia, ikan, belalang. Ya. Masih ingat ya? Udah fakih semua berarti ya. Nah, yang namanya bangkai selain yang 3 tadi, udah pasti najis. Mau sekalipun bangkai kambing. Namun kambing mati, kulitnya najis gak? Najis, karena bangkai. Cuman bisa gak jadi suci? Bisa. Dengan cara apa? Disamak. Kalau sekarang kan nanti nih, insya Allah nih, kita kan kurban tuh, motong. Nah, kulitnya najis apa enggak? Ayo, najis gak? Enggak. Kulitnya nggak najis. Kalaupun langsung dijadiin beduk tanpa disamak boleh, cuman bau banget kok sih. Pasti bau banget ya. Cuman pasti kan disamak-samak juga. Cuman hukumnya apa? Suci. Karena bukan bangkai. Kalau bangkai baru najis. Nah, kalau bangkai untuk menjadi suci kulitnya harus disamak. Apa maksud disamak? Di sini kasih tahu. Membersihkan sisa-sisa darah dan daging. Membersihkan sisa-sisa darah dan daging yang ada di mana? Di kulit. Ya. Supaya apa? Yang menyebabkan pembusukan. Membersihkan darah, sisa darah dan daging yang menyebabkan pembusukan. Karena kalau didiemin lama-lama busuk, bau. Dengan apa? Bisyai'in hirrif. Hirrif itu artinya dengan sesuatu yang pedas. Dibersihin itu dengan sesuatu yang pedas. Contohnya di sini banyak, di antaranya kalgardi wasyabbi. Kalau bahasa Indonesia itu seperti buah akasia. Tahu buah akasia? Masih nggak tahu kayak gimana bentuknya. Buah akasia itu pedas, bisa digunakan buat sama kulit. Atau tawas. Tawas juga pedas deh, bisa digunakan buat samak. Dan kulit delima. Kulit delima itu juga agak pedas, dia bisa digunakan buat samak juga. Cuman kulit delima mah susah. Kalaupun ada delima juga harganya mahal di sini ya. Karena jarang delima. Kalau di negara Timur Tengah delima banyak. Nggak tahu kenapa itu. Ya saya waktu di Hadramut itu delima di mana-mana pohonnya. Banyak. Dan dia kan manfaatnya banyak ya, luar biasa ya. Sampai saking banyak manfaatnya dibikin sabun juga, sabun delima. Nah, cuman di Indonesia itu apa? Agak-agak jarang. Walaupun ada agak-agak jarang. Itu bisa digunakan. Ini yang suci-suci nih. Seperti tadi buah apa? Akasia atau tawas atau kulit delima atau dengan benda najis yang pedas seperti apa? Kotoran burung dara. Kotoran burung dara itu pedas. Nah, panas. Dia bisa juga digunakan buat samak, Kak? Bisa, nggak apa-apa walaupun najis, kan nanti dicuci. Nah, jadi dipakai, disikat, pakai apa tadi? Kotoran burung dara. Sudah benar-benar keangkat sisa darah dan daging, nanti apa? Dicuci. Habis dicuci, dijemur. Habis dijemur, dicuci lagi. Ada cara nanti. Baru dikatakan suci. Jadi bisa pakai benda suci, bisa pakai benda
najis seperti kotoran burung dara. Fayathuru zahiruhu wa batinuhu, maka kalau sudah dilakukan samak tadi, maka dikatakan suci secara lahir dan batin. Zahir dan batin. Apa maksud zahir? Yaitu ma zahara min wajhil jildi wal batin ma khufiya anhu. Zahirnya itu yang kelihatan. Batinnya bagian dalam itu suci. Lahir dan maupun batinnya dianggap suci jika disamak. Dhabitul jild alladhi yathuru bidabkhi. Nah, di sini kalau ada orang nanya, saya punya teman, dia punya kulit binatang bangkai, sudah disamak, apakah sudah suci? Dengan kita dengar sudah disamak, kata ulama ada dhabitnya, batasan kulit yang dikatakan sudah suci karena disamak. Ente mau tahu gak, ini kulit udah disamak jadi suci? Enggak setiap kulit disamak itu suci, karena kadang-kadang belum suci kan? Kayak baju aja, baju udah dicuci, bisa jadi belum hilang najisnya. Dari mana kita tahu itu kulit udah disamak dan udah suci? Kata ulama, alladzi nujisa bil mauti ay sara alamatu bi usuli ila halati bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'uddu ilaihi natnu. Jadi kalau mau tahu bahwa kulit tersebut sudah suci atau tidak, yaitu apabila kulit tersebut dikenai air atau dibasahi air, tidak akan berbau. Itu ditanda bahwa udah benar-benar suci. Kalau udah disamak tapi asal basah bau, belum. Tanda-tandanya kalau sudah disamak yang sempurna, apabila terkena air tidak berbau. Itu tanda-tandanya. Tidak berbau atau tidak membusuk, sama aja ya. Tidak berbau atau tidak membusuk. Itu tanda samaknya sudah sempurna. Cuma ingat, seluruh bangkai bisa disucikan kulitnya dengan disamak, kecuali anjing babi. Kulit anjing, kulit babi itu mau samak sampai robek juga nggak bakal suci. Kenapa? Karena najis asalnya. Emang tuh binatang najis. Kambing hidup ente pegang, boleh nggak? Ya boleh. Harimau ente usap-usap, boleh asal nggak takut makan ya. Buaya ente ajak pelukan, boleh, kagak najis, asal berani. Cuman kalau anjing dan babi, ente sentuh tangan ente basah, anjing langsung apa? Najis berat. Kalau babi mau basah mau kagak langsung najis berat, sehingga kulitnya pun kalau disamak nggak akan bisa suci. Jadi kesimpulannya seluruh binatang bangkai itu bisa disucikan kulitnya kecuali anjing dan babi. Ingat itu deh. Kalau ada orang jual gesper atau jual banyak loh di Indonesia nih, Anda berkali-kali ingetin. Mau di media sosial nih macam-macam nih, toktik dan lain sebagainya, kita bilang toktik deh. Itu suka ada orang jual jaket kulit asli nih, harus diperhatikan baik-baik. Banyak yang dari kulit babi. Kita mau tahu kulit babi dari mana, pori-porinya agak gede. Jadi pasti deketin tuh pori-pori apa? Gede. Emang dia halus kalau dipegang, itu najis, itu pakai najis. Kalau dibilang sapi, kelihatan kok kalau kulit sapi itu ketahuan. Jadi hati-hati ya. Kalau dibilang ini kulitnya, bahan kulit, lihat dulu kulit apaan. Kalau kulit babi mau disamak gimana tetapnya najis. Kalau kulit buaya masih suci. Jual gesper, jual tas dari apa? Kulit buaya selama disamak udah nggak berbau sudah dikatakan suci. Kulit harimau sekalipun walaupun dosa ya. Karena mereka yang berburu harimau cuma ngambil apa? Taringnya sama kulitnya, itu dosa besar itu. Sampai harimau Jawa punah, kagak ada lagi harimau Jawa ya. Harimau Sumatera sisa dikit. Jawa itu ada harimau juga sebenarnya, cuman habis sudah. Diburu terus, diambil karena mahal. Orang-orang bule itu berani apa? Bayar mahal. Nauzubillah min dzalik.
seperti badak, kadang-kadang dibunuh cuma mengambil apa? Tulangnya. Kadang-kadang diambil masih hidup, dipotong. Luar biasa manusia, lebih merusak daripada binatang buas. Sekalipun binatang buas nggak merusak apa-apa. Dia makan cuman yang penting kenyang, boleh ditiduran. Singa juga begitu ya. Seperti itu. Kemudian wa masara haywana, yang ketiga yang dikatakan benda najis tapi suci yaitu adud, yaitu ulat. Nah, ulat apa di sini maksudnya? Ulat yang keluar dari bangkai yang najis. Ya. Ulat yang keluar dari bangkai yang najis. Atau kalau terjemahannya di sini agak panjang, najis yang telah menjadi binatang hidup seperti ulat. Maksudnya apa sih? Bangkai biasanya lama-lama ada ulatnya kan? Nah itu ulat najis apa enggak? Enggak. Walaupun berasal dari bangkai. Karena apa? Karena kata ulama, ulat itu Allah nggak ciptain dari bangkainya. Tapi atas takdir Allah setiap bangkai pasti tiba-tiba ada ulat. Sehingga tidak dikatakan najis. Mau ulat dari bangkai apapun, tiba-tiba kena badan kita, ada di badan kita, kita nggak ngeh, kita sholat, itu hukum sholat kita sah karena ulat kagak najis, walaupun dari bangkai. Itu 3 tuh. Yang pertama khamar jika berubah jadi cuka, yang kedua kulit bangkai jika disamak, yang ketiga ulat yang berasal dari bangkai. Bangkai najis, ulatnya kagak. Nah, itu apa? Itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Emang subhanallah, ada hujan deras, tiba-tiba ada genangan air. Genangan airnya lama, 2 bulan, 3 bulan. Tiba-tiba ada ikan. Dari mana itu ikan? Kapan dipindah dari ke situ? Itu kuasa Allah deh. Itu pasti secara ilmiah juga pada bingung itu. Gimana caranya tiba-tiba ada ikan? Subhanallah. Lama-lama ntar ada. Tapi ikan-ikan yang biasa di air kita yang kecil-kecil tuh. Hah? Ya sepat segala macam tiba-tiba ada. Dari mana tuh ikan sepat tiba-tiba ada di situ ya? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 3 jenis najis. Selain 3 jenis najis ini tidak ada najis yang bisa disucikan. Ingat, kalau mutanajis bisa suci. Kalau najis, paham ya bedanya ya? Najis dengan mutanajis. Kemudian di sini masih berkaitan juga dengan najis, dikasih tahu tentang agsamun najasat, yaitu bagian-bagian najis. Bagian-bagian najis atau bahasa enaknya tingkatan najis. Ya, tingkatan najis. Najis itu kata ulama memiliki 3 tingkatan. Najis ada 3 tingkatan. Kenapa sih fikih membahas sampai segitunya? Najis ya najis sudah, yang penting harus bersihin. Enggak. Karena setiap najis itu berbeda. Setiap najis berbeda hukum dan cara sucikannya pun berbeda. Nggak sama. Ente dijilat anjing, itu bersihinnya nggak cukup pakai sabun. Harus 6 kali pakai air, 1 pakai tanah. Tanah langsung boleh atau air dicampur tanah juga nggak apa-apa. Itu 1, sisanya air bersih 6 kali. Kalau langsung pakai sabun kagak sah. Tetap dikatakan najis. Beda. Kalau ente di sini dijilat sama apa? Kucing. Najis nggak? Nggak masalah ya. Ente di sini seandainya kena cipratan, maaf, kencing anak yang gede-gede. Najis gak? Najis. Bersihin harus pakai tanah gak? Gak usah, cukup pakai air aja udah cukup. Kalau emang gak hilang harus pakai sabun, baru pakai sabun. Pakai air pun sudah cukup. Artinya najis itu banyak dan cara bersihinnya beda. Makanya disebut sama ulama, najis memiliki 3 tingkatan. Kita bahas tingkatan pertama dulu dah. Al-ula, yang pertama, an-najasatul mughalladhah. Yang pertama, najis mughalladhah.
najis berat. Ghalid itu sebenarnya bukan berat ya, tebal sebenarnya. Ghalid itu arti tebal, cuman bahasa lainnya tuh berat, najis apa? Najis berat. Wahya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ihdahuma wa far'i ahadihima, maaf. Yaitu apa itu najis yang berat tadi? Yaitu najis anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, dan yang lahir di antara keduanya. Anjing kawin sama babi, lahir anjing, tetap aja najis berat. Anjing kawin sama kambing, yang lahir kambing, najis gak? Najis, walaupun bentuknya kambing. Babi nikah, nikah manusia. Babi kawin sama sapi, lahirnya sapi, najis gak? Najis, nggak bisa dimakan. Dia ngikutin orang tua yang paling najis. Jadi kalau dari segi najis, ngikutin orang tua yang paling najis. Dari segi agama, ngikutin orang tua yang benar agamanya. Ada anak lahir, orang tuanya beda agama. Yang satu muslim, yang satu penyembah plafon sananya. Beda nih, yang satu muslim, yang satu penyembah plafon. Nah ini anak lahir, apa hukum ininya? Muslim dia. Oh, dari mana? Dia ngikutin orang tua yang agamanya benar, bukan paling benar. Beda ya. Agama paling benar Islam, salah. Agama yang benar Islam. Kalau kita bilang paling benar, agama lain masih ada? Masih benar, cuman kurang sempurna. Enggak, agama paling benar Islam. Agama siapa? Agama semua para nabi. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa juga Islam, Nabi Musa Islam, semua Islam. Enggak ada agama selain agama Islam pada dasarnya. Agama sekarang muncul macam-macam nama, itu ikhtiraat nas. Itu buatan manusia. Macam-macam agama, bahkan ada tadi baru dapat info, Anda kan suka nyari-nyari info juga tentang agama lain. Antum bayangin, agama Nasrani aja pecahannya udah 20.000. Pecahannya udah 20.000. Bayangin itu pecahan itu. Pecah segitu banyaknya. Walaupun memang sumber awalnya pasti pecahannya berapa? 71 sesuai dengan kata Nabi. Nasrani, kalau Yahudi Yahudi apa? 70, ya benar. Nasrani 71, Yahudi 72. Umat Islam berapa? 73 pecahan. Maksudnya gimana? Emang Islam akan pecah banyak? Iya banyak. Yang ngaku Nabi lagi ada atas nama Islam. Ahmadiyah ngaku Islam juga. Punya Nabi lagi. Kan begitu. Yang kemarin ngaku malaikat Jibril juga ngakunya juga sama agamanya. Macam-macam. Nah itu agama-agama sesat akan muncul sampai 73. Bahkan kata ulama nggak nutup kemungkinan lebih. Nabi ngasih angka 73 itu arti banyak. Sama kalau dibilang orang-orang Yahudi 71, Nasrani 72. Itu angka kata ulama bisa lebih. Nabi kenapa ngasih angka segitu? Itu kata ulama perumpamaan bahwa banyak pecahan akan terjadi. Pecahan di sini bagaimana? Kita, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, sama nggak? Itu satu pecahan. Yang benar itu. Walaupun kita beda pendapat. Karena apa? Iman masih sama, nabinya masih sama, kiblatnya masih sama. Beda pendapat wajar. Yang 72 sisanya itu yang sesat. Sesat gimana? Keluar dari koridor Islam. Ngakunya muslim padahal kagak Islam. Kayak siapa? Yang ngafirin orang mulu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Itu bahaya loh. Ngafirin orang mulu. Kenapa? Bisa kafir. Kalau yang dituduh kafir kagak kafir, kembali ke siapa? Ke yang menuduh. Nah, itu 72 pecahan akan terjadi. Mungkin udah ada kali, kita nggak tahu aja. Oke, jangan kaget kalau agama lain aja seperti agama Nasrani 20.000 pecahan. Banyak sekali ya. Islam pasti banyak lah, pasti banyak. Makanya berpeganglah teguh dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ajaran dari para ulama-ulama mayoritas di dunia, dan itu adalah pendapat ulama-ulama dan umat Islam mayoritas di dunia. Insya Allah nggak akan salah. Alaikum bisawadil a'zam, kata Nabi. Ikutilah yang mayoritas.
Karena mayoritas itu nggak akan salah dalam menyampaikan suatu hukum. Begitu kata Nabi. Kata Nabi begini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku nggak akan berkumpul untuk menyampaikan suatu hukum yang menyesatkan. Nggak akan. Jadi kalau mayoritas ulama sepakat dengan sesuatu, itu sesuatu nggak mungkin sesat. Walaupun itu sesuatu baru, sama Nabi belum ada. Selama banyak ulama yang bilang itu boleh, itu bisa belum dikatakan apa? Sesat. Karena ada ulama banyak yang sepakat itu boleh. Fa'idha ra'aitum ikhtilafan katsiran, jika kalian melihat banyak perbedaan antara orang-orang Islam, Nabi ngasih rambu-rambunya. Fa'alaikum bisawadil a'dham. Ikuti yang mayoritas. Selesai. Belum tentu mayoritas itu benar. Lah berarti Nabi salah dong. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dikatakan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Jadi alhamdulillah kita ini ngikutin mayoritas. Harga yang lain beda sama kita, Muhammadiyah saudara kita, Persis Irsyad, mereka juga punya pendapat, punya argumen, punya ulama yang diikuti. Boleh berbeda, tapi nggak boleh bermusuhan. Kemudian, li'anna al-qa'idah taqul innal far'a yatba'u al-akhassa min aslaihi fin najasa. Karena ada kaidah mengatakan, ada kaidah itu apa kalau bahasa kita ya? Apa bahasa kita kalau kaidah itu? Dalam makalah ya, di sini sih diartikan makalah ya. Dalam makalah dikatakan atau kaidah menyebutkan dalam status najis anak mengikuti salah satu induknya yang terendah. Dalam status najis anak turunan mengikuti salah satu induknya yang terendah. Artinya ketika anjing kawin sama kambing, yang terendah yang najis mana? Anjing, maka anak turunannya ngikut siapa? Ikut si anjing. Itu maksudnya, yang terendah itu maksudnya apa? Yang ternajis dan manfaatnya kagak seperti yang satu. Anjing juga banyak manfaatnya, bukan kagak ada. Cuma maksudnya dari segi najis dia najis. Maka anak ngikutin yang najis di antara kedua orang tua. Sumiyat at-tasmiyatu sababut tasmiyati bil mughalladati li'anna syari'a ghullidha fi hukmiha. Kenapa dikatakan najis berat? Itu najis anjing dan babi berat. Karena kata ulama li'anna syari'a ghalladha fi hukmiha. Disebut mughalladha karena syariat memberatkan hukumnya. Disebut berat karena syariat agama memberatkan hukumnya. Hukum bersihin itu apa? Berat. Maka sampai 7 kali. 7 kali salah satu pakai tanah. Maka disebut najis berat. Kenapa najis berat? Karena syariat memberatkan hukum najisnya. Apa maksud memberatkan? Cara bersihinnya apa? Agak susah. Agak banyak caranya. Harus 6 kali air, 1 pakai tanah, maka dianggapnya berat. Kaifiyatu izalatiha tathuru najasatul mughalladatu bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin wal afdalu an yakuna wad'u turabi fil ghaslatil ula hatta law asabahu rashashun fi ayyi ghaslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma' duna turab bi'adadi ma baqiya minal ghasalat. Jadi kata ulama, tata cara membersihkan najis yang berat, anjing dan babi, dijilat sama anjing. Ini umum deh. Kalau babi kan agak-agak beda dah. Jarang-jarang kita ngelihat. Walaupun kadang-kadang suka ada lewat dianterin pakai mobil gitu. Cuman kalau di Jakarta hampir jarang ya. Kalau di daerah-daerah masih sering kita lihat. Kita lagi lewat jalan nih, depan kita babi. Tiba-tiba kencing deh. Kencingnya nyemprot ke kita naik motor lagi. Nggak pakai helm lagi.
pas ke muka atau ke baju. Kadang kita tahu itu kencingin babi. Apa yang harus kita lakuin? Apakah langsung dicuci yang 7 kali tadi? Ntar dulu. Kalau najis itu ada, maksudnya kelihatan, ada apa namanya bahasa kita? Hah? Ada bentuknya, cairannya ada atau kotorannya ada, itu ilangin dulu. Tuh kotoran tuh cairan, ilangin dulu, bersihin dulu. Mau pakai air boleh, sama sabun nggak apa-apa. Atau air doang boleh. Dah, sampai kagak ada, nggak ada bentuknya. Baru yang 7 itu. Jangan langsung yang 7 bentuknya masih ada. Jangan. Itu yang 7 nanti ba'da izalati ainiha. Nah, di sini kita baca terjemahannya deh. Biar mudah difahami. Najis mughallazah bisa menjadi suci dengan 7 kali basuhan. Dengan tercampur salah satu basuhannya dengan tanah atau debu. Ya. Ini kalau nggak dijelasin di sini. Ba'da izalati ainiha di sini harus ngilangin bekasnya dulu. Kalau berbekas. Kalau bekasnya sudah hilang. Contoh dikencingin, cuma udah kering, bingung nyari juga nggak ada. Dicium-cium sudah nggak ada. Ini langsung boleh. Boleh langsung 7 kali. Selama bendanya ada, hilangin dulu, baru yang 7 dihitung. 6 kali air bersih, 1 pakai debu atau tanah. Yang paling bagus gimana? Kata ulama yang paling bagus, wad'ut turab fil ghuslatil ula, yaitu basuhan pertama yang pakai tanah. Paling bagus tuh. Yang pertama pakai tanah, sisanya baru air bersih 6 kali. Tapi yang pertama pakai tanah itu lebih bagus lagi kalau dicampur di air. Jadi itu air dibikin keruh. Masukin tanah jadi keruh. Nah, itu basuhan pertama, pakai air keruh dengan tanah. Basuh, baru 6 kali pakai air biasa, baru dikatakan suci. Itu mau di badan kek, mau di pakaian kek, mau di panci kek. Ente punya panci dipinjam sama teman itu non muslim, ngaku lagi, maaf ya panci habis dipakai buat bikin gulai babi. Terus gimana kita nih? Bersihin harus pakai tanah juga 7 kali, salah satunya pakai tanah langsung boleh, atau tanah yang dicampur di air, dijadikan keruh. Boleh, terserah. 2 pilihan. Dan paling bagus tanah nomor berapa? Nomor pertama. Gue nggak mau tanah nomor pertama, tanahnya nomor 7. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi 6 kali air, yang ke-7 tanah. Boleh. Atau 1, 2, 3 air. Keempat tanah, sisanya air. Boleh, bebas. Oke, salah satu pakai tanah. Cuman paling bagus yang pertama pakai tanah. Kenapa? Karena dia bisa menghilangkan apa? Bukan najisnya doang, tapi semua yang berkaitan dengan najisnya. Bakterinya ada virus yang bisa ngebunuh hanya tanah. Bakteri maupun virus yang bersumber dari binatang anjing dan babi yang bisa bunuh hanya tanah. Ilmuwan bikin macam-macam obat supaya ajaran Nabi ini bisa dibatalin, bahasain menurut mereka. Kagak bisa, tetap harus pakai tanah. Udah deh, jangan jangan ngada-ngada atau jangan melawan ajaran Nabi. Karena Nabi itu ajarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya kalau kita ini buang air kecil, diajarin sama Nabi kan jongkoknya ada tuh tata cara jongkok ya. Kenapa? Ternyata diteliti-teliti itu juga orang-orang kafir nih. Mereka pengen tahu di mana letak kekurangan Nabi kita, ajarannya. Ternyata kagak ada. Orang kalau buang air kecil jongkok dengan cara yang diajarkan Nabi, justru kantung kemihnya bersih, semuanya keluar. Nabi ngajarin kalau minum duduk, ternyata benar juga. Kalau minum duduk itu saringan sebelum nyampe ke ginjal itu kebuka. Jadi air kalau kita minum nih, mungkin ada apanya gitu kita nggak tahu, nggak kelihatan, kesaring sehingga air yang nyampe ke ginjal bersih. Subhanallah, udahlah ini semua ajaran Nabi datangnya dari Allah. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini yang pertama. Yang pertama dulu deh. Yang kedua, ketiga, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini dikasih tahu nih di halaman berikutnya tentang tata caranya tadi yang paling afdal. Yang pertama, air dicampur tanah dicampur dalam air. Basjul ma biturab. Artinya air bersih dicampur tanah jadi keruh. Kata-kata kadar sehingga jadi keruh. Tsumma wadhu ala mahallin najasa, kemudian disiram ke tempat yang najis. Itu yang paling bagus tuh, yang pertama. Yaitu air yang dicampur dengan tanah. Basuhan pertama pakai itu. Yang enamnya pakai air biasa. Cara yang kedua, dengan tanah langsung. Tanah diambil, ditaruh di tempat najis. Kemudian diguyur pakai air 6 kali. Yang pertama tanah langsung, 6 kali air. Cara yang ketiga, sabul ma'ala makanan najasa. Yaitu air diguyur 6 kali ke tempat yang najis, yang ketujuhnya ditaruhin tanah di atasnya. Ada 3 cara tuh ya. Cara pertama, yaitu basuhan pertama langsung pakai air yang dicampur tanah. 6 kali air biasa, itu paling bagus. Cara yang kedua, ditaruh tanah langsung di tempat najis. Tanpa dicampur air, langsung 6 kali pakai air. Itu cara yang kedua. Cara ketiga, 6 kali pakai air, yang ketujuh baru pakai tanah langsung di tempat najis. Itu juga boleh, terserah yang mana. Paling bagus tapi yang pertama. Ya, insyaallah yang kedua ketiga kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Yang penting tanah berdebu, ya, tanah berdebu. Nggak ada debunya pun boleh kata ulama, karena ujung-ujungnya juga dicampur ke dalam air. Yang penting tanah, jenis tanah, nggak boleh pakai semen, begitu ya, tepung, tanah murni, ya, jangan tanah yang kecampur, tanah murni. Tadi saya pernah katakan. Kulit bangkai yang disamak, apakah bisa dikonsumsi? Wallahu a'lam. Pertanyaan bagus juga nih. Bangkai kambing kita ambil kulitnya disamak kan jadi apa? Suci. Bisa nggak dijadikan kerupuk? Apakah suci cuma buat dipakai atau suci bisa dikonsumsi? Bagus juga tuh. Anda belum tahu jawabannya. Insya Allah minggu depan. Minggu depan kita jawab. Ada lagi? Contoh yang ketiga. Nah, contoh. Burung gereja gitu ya kali ya? Ya. Halal nggak? Halal nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh itu kalau mazhab Syafi'i, burung yang memiliki kuku mematikan seperti elang yang besar atau jenis-jenis elang lah, atau apa namanya, paruh yang bisa membahayakan, itu mazhab Syafi'i. Burung-burung yang lain halal, emprit ke, berputut ke, apalagi itu yang biasa dijual tuh, yang dijual dimakan dia orang abang-abang tuh apa, yang telur kita biasa makan yang kecil, puyuh, semua halal. Semua halal nggak masalah Pak. Termasuk emprit, cuman kan kesian juga ya. Maksudnya begitu dimasak juga hilang dagingnya. Dikeluarin isi perutnya apa? Betul nggak ada isinya. Cuma mungkin kalau 100 ekor mah berasa juga sih. Kalau satu empritnya nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.